Pernah kepikiran nggak? Apa sih sebetulnya brand sebuah sekolah itu? Bukan logonya ya, bukan brosurnya, tapi jiwanya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya memimpin sekolah itu nggak cuma pakai strategi, tapi juga pakai hati, pakai jiwa. Oke, coba kita bayangin ya, brand sekolah itu tuh ibarat aroma sebuah rumah. Anda belum masuk aja udah bisa ngerasain kan energinya gimana? Wah, rumah ini kayaknya hangat nih. Atau kok rasanya dingin ya, bikin bingung. Nah, itulah inti dari brand yang sesungguhnya. Ini bukan soal apa yang kelihatan di mata, tapi soal rasa yang nempel di hati. Seringnya kan kita mikir branding itu ya cuma yang kelihatan di permukaan aja, kayak puncak gunung es gitulah, logo, brosur, iklan-iklan. Tapi kenyataannya brand yang asli itu justru ada di bawahnya, yang nggak kelihatan. Dia itu perasaan kolektif, reputasi yang tumbuh dari dalam, dari jantung komunitas sekolahnya. Nah, bagian inilah yang mau kita bedah lebih dalam. Nah, dari sini kita masuk ke masalah yang jujur aja umum banget terjadi. Banyak loh sekolah-sekolah hebat di luar sana, gurunya luar biasa, budayanya kuat banget, tapi entah kenapa mereka seolah-olah nggak kelihatan. Kayak invisible gitu. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita coba cari tahu. Jadi tantangannya gini, sekolah-sekolah ini punya aroma yang wangi banget. Maksudnya budayanya kuat, dedikasinya tuh nyata. Tapi sayangnya wangi itu nggak kecium dari luar. Kualitas mereka sering banget ketutup sama sekolah lain yang mungkin nggak lebih bagus, tapi jago banget main di dunia digital, jago marketing. Wah, kutipan ini benar-benar pas banget sama kondisi sekarang kan. Kita hidup di zaman di mana sesuatu yang hebat bisa kalah sama sesuatu yang cuma sering muncul, sering kelihatan. Visibilitas alias keterlihatan kadang bisa ngalahin kualitas yang asli. Dan ini tantangan besar banget buat semua pemimpin sekolah hari ini. Terus penyebabnya apa dong? Kok bisa brand itu rasanya nggak konsisten? Kadang bagus, kadang nggak. Oke, sekarang kita coba lihat akar masalahnya. Saya suka menyebutnya efek kupu-kupu dari sebuah narasi. Biar gampang paham, kita pakai kerangka dari Dr. David Hawkins. Beliau bagi kesadaran itu jadi 3 zona. Pertama, ada zona takut. Isinya emosi kayak cemas, marah, yang akhirnya menciptakan narasi dari ego dan luka. Hasilnya, branding yang nggak konsisten, acak-acakan. Kedua, ada zona netral. Di sini brand udah mulai lebih terkontrol, tapi ya belum proaktif, masih pasif. Nah, yang paling ideal itu zona bertumbuh. Ini zona di mana emosi positif kayak kasih sayang itu melahirkan brand yang otentik, yang dipercaya sama orang. Jadi intinya, apa yang dirasakan di dalam, itu yang terpancar keluar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Bayangin, ada siswa dari sekolah Anda menang lomba tingkat nasional. Keren banget kan? Pasti bangga. Nah, akun resmi sekolah langsung dong posting ucapan selamat. Tapi, cerita nggak berhenti di situ. Justru, apa yang terjadi setelah itu, itulah yang nentuin brand sekolah Anda sebenarnya. Tiba-tiba nih, di grup WhatsApp orang tua, ada yang nyeletuk. Nah, celetukan ini bukan datang dari rasa bangga, tapi dari zona takut tadi. Mulai ada keraguan, ada yang banding-bandingin, ada kecemasan. Tanpa sadar, satu komentar kecil ini mulai ngerusak pencapaian besar yang baru aja diraih. Terus, ada lagi nih, seorang guru mungkin karena capek banget bikin status di medsos. Niatnya sih curhat aja, nggak ada maksud jelek. Tapi narasi yang lahir dari rasa lelah ini bisa nggak sengaja kasih kesan negatif tentang lingkungan kerja di sekolah. Akhirnya, prestasi siswa yang hebat tadi jadi ketutupan sama curhatan emosi yang belum dikelola dengan baik. Nah, gimana dengan si juaranya sendiri? Dia bikin video TikTok, tapi karena rasa bangganya mungkin berlebihan, nggak terkelola, kesannya malah jadi sombong, bukan menginspirasi. Bukannya bangun citra positif, malah mancing komentar negatif dari netizen. Tapi untungnya ada juga narasi dari zona bertumbuh. Mungkin dari guru BK yang nulis dengan tulus banget di Facebook. Penuh rasa bangga dan harapan. Nah, ini dia narasi yang kita cari. Narasi yang ideal yang bisa memperkuat brand sekolah secara otentik. Karena lahirnya dari semangat positif bersama. Jadi, poin pentingnya ini nih. Brand sekolah Anda itu nggak dibangun sama tim humas atau tim marketing. Bukan. Brand Anda itu dibangun oleh ratusan jempol yang ngetik dari hati. Dari kondisi psikologis setiap orang di komunitas sekolah. Setiap status, setiap caption, setiap komentar, itu semua ikut ngebentuk pandangan orang lain tentang sekolah Anda. Oke, kita udah lihat ya gimana cerita-cerita kecil bisa punya dampak yang besar banget. Sekarang pertanyaannya, solusinya apa dong? Gampang.
Kalau masalahnya datang dari dalam, ya jawabannya harus dimulai dari dalam juga. Kita harus bangun brand itu dari dalam keluar. Nah, untuk itu, yuk kita kenalan sama definisi baru ini, Psychological School Branding. Apa itu? Gampangnya, ini adalah persepsi psikologis bareng-bareng yang terbentuk dari pengalaman emosi, hubungan antar manusia, dan cerita-cerita yang beredar di seluruh komunitas sekolah. Jadi kita melihat brand itu sebagai sesuatu yang manusiawi banget. Terus, siapa dong arsitek brand sekolah yang sebenarnya? Ya mereka semua, siswa, guru, staf, orang tua, bahkan alumni. Masing-masing punya peran yang krusial. Dan di tengah-tengah itu semua ada pemimpin sekolah yang tugasnya jadi konduktor, menggerakkan kesadaran kolektif ini. Jadi ini benar-benar kerja bareng satu komunitas. Oke, terus langkah praktisnya gimana? Ada sebuah kerangka kerja, sebuah filosofi yang kita sebut SPIRIT. Ini adalah pendekatan buat ngebangun budaya internal yang sehat. Karena kalau dalamnya sehat, secara otomatis brand yang kuat itu akan terpancar keluar. Tujuannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget, yaitu menciptakan sekolah yang bertumbuh subur atau flourishing school. Maksudnya lingkungan yang sehat secara psikologis, di mana setiap orang di dalamnya itu merasa dilihat, merasa dihargai, dan merasa jadi bagian dari sesuatu yang penting. Ingat, brand eksternal yang kuat itu cuma efek samping dari budaya internal yang sehat. Dan inilah inti dari kerangka SPIRIT itu. Fokusnya kita geser, bukan lagi sibuk moles citra di luar, tapi kita fokus menumbuhkan dan menyuburkan jiwa sekolah dari dalam. Ini perubahan mendasar, dari sekedar marketing jadi pembinaan. Baik, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Ini adalah bagian refleksi khusus saya tujukan buat Anda para pemimpin sekolah yang sedang mendengarkan. Pertanyaan pertama untuk direnungkan. Sebagai pemimpin, sadar nggak sih kalau brand sekolah Anda itu ikut dibentuk oleh emosi-emosi digital dari apa yang diposting guru dan siswa Anda setiap hari? Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah membangun sistem komunikasi di dalam sekolah yang nggak cuma efisien, tapi juga sehat secara emosional, yang suportif, yang bisa jadi ruang aman buat semua orang berkomunikasi secara jujur? Dan pertanyaan terakhir, mungkin yang paling penting, apakah Anda secara aktif, sengaja menumbuhkan budaya di mana cerita-cerita yang muncul itu lahir dari rasa syukur dan cinta kasih, bukan dari tekanan dan rasa takut? Jadi, mari kita tutup pembahasan kita dengan satu pengingat ini ya. Pada akhirnya, branding itu bukan soal kelihatan keren di media sosial. Sama sekali bukan. Ini semua tentang perasaan yang ditinggalkan sekolah Anda di hati setiap orang yang berinteraksi dengannya. Tugas kita adalah memimpin dengan jiwa untuk menciptakan perasaan positif yang akan terus dikenang. Terima kasih sudah menyimak.